Buat teman-teman yang gagal bayar pinjol, pastikan kalian tonton video ini sampai akhir karena kita akan bahas ya tentang kelemahan-kelemahan dari DC pinjol legal yang pada umumnya, sehingga ini menjadi sesuatu cara yang cukup menarik buat kalian yang pengen menghadapi DC lapangan pinjol. Yaitu sebuah solusi cara menghadapi DC lapangan pinjol yang mana ya menurut saya ini penting sih karena memang direkomendasikan dan diwajibkan oleh OJK. Oke, jadi ada beberapa hal atau pokok penting ketika teman-teman ini melakukan galbay, teman-teman akan diteror DC pinjol. Dan DC pinjol mau nggak mau mungkin bisa jadi sebagai lawan kalian yang harus kalian hadapi, yang mungkin berada di garda terdepan ketika teman-teman nanti sudah galbay selama beberapa bulan. Nah, kita akan bahas apa saja sih kelemahan dari DC pinjol yang mana sering banget ya orang-orang itu takut dengan DC pinjol ya. Tapi sebenarnya DC pinjol itu ruang geraknya juga sempit loh. Yuk kita akan bahas satu persatu deh. Yang pertama, DC pinjol itu sering banget ya kelupaan soal masalah membawa dokumen resmi, ID card, terus kemudian sertifikasi dia, terus kemudian ya kelayakan dia sebagai seorang DC itu kemungkinan besar itu mereka lupa. Jadi kalau kalian bersikeras untuk minta ditunjukkan itu dan memang dianjurkan oleh OJK, DC pasti akan kelimpungan. Wah ya saya nggak bawa nih, kok ada ya nasabah yang nanyain kayak gini nih. Nah ini kan mereka incarannya itu adalah orang-orang di daerah yang nggak paham. Jadi kalau kalian yang nonton video ini, pastikan kalian memahami bahwa mereka itu wajib menunjukkan minimal identitas, surat tugas, terus kemudian sertifikat, dan lain sebagainya. Karena yang sesuai aturan resmi OJK, pinjol legal boleh menggunakan DC lapangan, tapi DC lapangan pun juga harus bersertifikasi. Ya, harus yang resmi, bukan abal-abal dan lain sebagainya. Ini penting banget buat teman-teman sekalian karena ya ini salah satu alat untuk kalian sedikit ya mereka bisa keras ke kita, kenapa kita enggak gitu ya. Nah yang kedua, DC pinjol itu terikat dengan undang-undang dan segala peraturan tata cara penagihan. Yang mana kalau mereka menindas kalian, berkata kotor dan lain sebagainya, kalian bisa kok tetap bisa melaporkan mereka secara pidana ke kantor polisi. Ya meskipun teman-teman yang salah, meskipun teman-teman yang mungkin bisa dibilang meskipun teman-teman apa ya gagal bayar, telat bayar, tapi ya dalam hal ini ya teman-teman adalah korban dari penindasan-penindasan atau kata-kata kotor dan kasar dan pengancaman-pengancaman dari oknum DC tadi ya. Intinya kalian masih dilindungi lah oleh OJK. Terus kemudian yang ketiga, DC pinjol itu sebenarnya juga was-was mau datang ke rumah. Nanti takut dikeroyok warga lah, nanti takut banyak polemik lah, itu sebenarnya mereka mikir-mikir, makanya mereka kadang survei dulu tempat kalian kayak gimana situasinya ya. Jadi jangan dipikir DC itu ngasal aja ya, enggak, DC itu pasti juga berhati-hati teman-teman, takut kejadian-kejadian yang kurang enak bakal terjadi ke diri mereka. Ya maklum ya, dia datang ke kampung orang, masa iya mau dibikin keributan di sana, kan nggak mungkin. Nah kebanyakan orang tidak berpikiran nih bahwa DC itu seperti itu. Dan yang keempat, DC itu juga terikat sama aturan pekerjaan, ada yang namanya skala prioritas, di mana kadang ada beberapa pinjol yang mempunyai koordinator DC yang memilah hari ini mau kemana aja. Nah itu sudah ada yang ngatur. Tapi kan itu ada parameter-parameter di mana kalau kalian terlihat cuek, terlihat tidak takut, ya DC tidak akan memprioritaskan kalian untuk didatengin. Pasti dia akan memikirkan, wah ini orang belakangan aja deh, orang ini ngerti hukum, orang ini nggak takut, pasti alot buat ditagih. Maka ya itulah DC ya. Jadi mereka juga pasti akan memprioritaskan mana yang baik, mana yang lebih cepat, dan kira-kira mana yang bisa ditekan agar bisa segera membayar. Karena ya itu adalah tugas mereka, mengingatkan agar bisa gimana caranya agar orang itu bayar gitu ya. Gimana caranya agar orang itu segera melunasi utang-utangnya ya. Jadi jangan takut lagi soal hal seperti ini. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Buat yang galbay tetap semangat, jangan putus asa. Yang ngalamin kayak gini banyak kok, nggak cuma teman-teman aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.